Kasus untuk indeks nilai. Buatlah algoritma untuk menentukan indeks nilai mata kuliah X dengan aturan indeks A jika nilainya 80, B seperti ini, C seperti ini, D 40 sampai 50 dan E kurang dari 40. Oke, dalam hal ini kita tinggal tarik aja. Kalau kita gunakan depend, kita bisa gunakan dengan efisien. Namun kalau kita gunakan dalam program, nanti kita akan lihat bahwa bentuk ini tidak bisa dikerjakan dengan menggunakan case. Ya, dalam program Pascal bentuk ini harus digunakan dalam bentuk if. Nah, bentuk if kalau kita gunakan dalam bentuk algoritma akan menjadi seperti ini. Program ganjil genap 1, kamus nilai integer, indeks karakter. Kemudian di situ kemudian di dalam algoritmanya input nilai, if nilai lebih besar dari 80, then indeks diisi dengan A. Else if nilai lebih besar sama dengan 60, then indeks diisi dengan B. Else if nilai lebih besar atau sama dengan 50, then indeks diisi dengan C. Else if nilai lebih besar sama dengan 60, then indeks diisi dengan D. Dan terakhir else indeks diisi dengan E. Perhatikan ini adalah if yang bertingkat, ya, if-nya bertingkat. Kita gunakan else di situ karena bentuknya memang kalau dia tidak sama dengan kondisi yang pertama, maka kita harus uji berikutnya dengan menggunakan if lagi. Jika if-nya bertingkat, ya. Kalau kita hanya if then else saja, maka hanya untuk dua nilai. Misalnya kita gunakan kriteria bukan A, B, C, D, tapi menggunakan lulus tidak lulus, maka kita dapat gunakan if then else. If nilai lebih besar atau sama dengan 60, then lulus, then kelulusan sama dengan lulus, begitu. Else kelulusan diisi dengan tidak lulus misalnya. Kalau kita hanya dua, kalau menggunakan 5 seperti ini, maka kita harus gunakan if yang bertingkat sehingga lebih efisien kita gunakan depend on. Perhatikan, depend on dalam kasus ini hanya dilakukan kalau kita atau hanya berlaku kalau kita gunakan dalam notasi algoritmis. Dalam program Pascal kita tidak mungkin menggunakan hal tersebut, tapi kita bisa menggunakan bentuk if then else yang bertingkat, begitu. Output terakhir tadi belum kita masukkan. If then adalah salah satu struktur dalam notasi algoritmis yang biasanya digunakan untuk analisa kasus dalam kondisi pengecualian. Jadi if then ini adalah bagian dari if then else dengan tanpa else. Jadi ini hanya kalau kondisi tak terpenuhi maka kerjakan sesuatu. Yang lain biasa, kerjakan saja seperti biasa. If kondisi then aksi. Jadi jika kondisi bernilai benar, maka kerjakanlah aksi. Contoh kasus if then. Baca nilai. Jika nilai tersebut berisi 100, hitung cacah nilai dengan menambahkan n 100 dengan 1. Jadi kita suruh baca nilai, kemudian kita if-kan jika nilai tersebut 100, ya, maka hitung cacah nilai. Jadi kita pengen lihat berapa sih nilai 100-nya, begitu kira-kira. Jadi kalau nilainya dibaca, kita baca nilai ternyata 2, ya kita jangan menambahkan 100 dengan 1. Tapi kalau kita baca 100, maka kita lakukan menambah nilai n 100 dengan 1. N 100 perhatikan ini adalah sebuah variabel, ya. Variabel yang berupa isi cacah atau isi pencacahan. Sehingga dengan ini kita bisa lakukan atau sehingga dengan ini kita bisa kerjakan algoritma sebagai berikut. Input nilai, kemudian if nilai sama dengan 100, then n 100 diisi dengan n 100 plus 1.
Bentuk seperti ini biasanya kita lakukan untuk mengetes seberapa banyak nilai 100 atau nilai berapapun di dalam sekelompok nilai, sehingga kita lakukan dalam bentuk pengulangan nantinya. Contoh yang kedua, jumlahkan A dan B, simpan di C. Jika hasilnya genap, tambahkan A dengan 1. C diisi dengan A plus B. Kemudian if C mod 2 sama dengan non, then A diisi dengan A plus 1. Perhatikan bahwa ini bukan bentuk pencacahan, karena yang kita lakukan adalah A. Ya, di sini bukan pencacahan. Kalau di dalam yang pertama tadi ini adalah pencacahan, karena antara nilai yang kita bandingkan dengan variabel yang ditambah itu berbeda.